Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai obligasi syariah. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Vidya Maharani NIM 134, yang kedua Muhammad Khairul Umam NIM 137, yang terakhir adalah Hanifah Rizky Yumna NIM 146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah memiliki prinsip syariah yang tidak mengenal adanya hutang, tetapi mengenal adanya kewajiban yang timbul akibat adanya transaksi atas aset atau produk maupun jasa yang tidak tunai sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Yang kedua adalah dasar hukum obligasi syariah. Yang pertama, pendapat ulama tentang keharaman mendapatkan bunga atau interest. Yang kedua, pendapat ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya berbentuk bunga atau kupon. Yang ketiga, pendapat ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip mudharabah, murabahah, musyarakah, istisna, dan salam. Yang keempat adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20 DSN/4 tahun 2001 mengenai pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Yang terakhir adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 DSN MUI/9 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Yang selanjutnya adalah akad obligasi syariah. Yang pertama, obligasi mudharabah. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Ikatan atau akad mudharabah pada hakikatnya adalah ikatan menggabungkan atau percampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, di mana pemilik harta hanya menyediakan dana secara penuh atau 100% dalam suatu kegiatan usaha. Yang kedua adalah obligasi ijaroh. Obligasi ijaroh adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijaroh. Akad ijaroh adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya pemilik harta memberikan hak untuk dimanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau pinjaman objek yang dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Yang ketiga adalah obligasi mudharabah. Berdasarkan bentuk akad mudharabah, maka bagi hasil keuntungannya menggunakan nisbah perbandingan. Misalnya 66% banding 34% untuk pemilik modal banding pengusaha yang ditentukan pada kesepakatan atau perjanjian awal. Yang terakhir adalah obligasi ijaroh. Dalam transaksi ijaroh ini ada objek yang dipindah tangankan secara manfaat dan bukan secara kepemilikan. Kewajiban pengelola adalah menjalankan objek ijaroh tersebut dan membagikan fee ijaroh atau pendapatan hasil sewa kepada pemilik objek ijaroh berdasarkan waktu yang telah ditentukan sebesar kesepakatan di awal. Selanjutnya adalah struktur obligasi syariah. Sebagai bentuk financing dan sekaligus sebagai investasi, memungkinkan beberapa bentuk atau struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap berada dalam rambu-rambu syariah. Salah satunya adalah menghindarkan segala jenis transaksi dari unsur riba. Berdasarkan alasan tersebut, maka struktur obligasi syariah dapat berupa yang pertama, bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, muqarodoh, dan ataupun kirat, dan ataupun musyarakah. Akad mudharabah atau musyarakah adalah akad kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Obligasi jenis ini akan memberikan return dengan menggunakan term indikatif atau expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Selanjutnya yang kedua ada margin atau fee. Berdasarkan akad mudharabah, salam, istisna, dan ijaroh. Dengan akad tersebut, obligasi syariah akan memberikan fair return atau pendapatan tetap. Selanjutnya ada perhitungan bagi hasil obligasi syariah. Di sini kami langsung menyediakan contoh dari perhitungan bagi hasil obligasi syariah. Rasio atau persentase bagi hasil obligasi syariah dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan atau revenue,
atau keuntungan atau profit, opening profit, EBIT atau EBITDA. Misalnya perhitungan obligasi syariah Indosat memberikan nisbah kepada pemegang obligasi atas pendapatan satelit dan pendapatan internet. Tanggal pendapatan obligasi syariah mudharabah Indosat tanggal 8 November tahun 2002. Pendapatan bagi hasil tahun pertama akan dibagikan berturut-turut pada 8 Februari, 8 Mei, 8 Agustus, dan 8 November 2003. Pada bagi hasil kedua 8 Mei 2003, dasar laporan keuangan rugi atau laba yang digunakan adalah periode kuartal keempat tahun 2002 terakhir sebelum H-10, tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil yang memberikan rincian pendapatan satelit 53,48 miliar rupiah dan pendapatan internet 38,15 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan bagi hasil yang akan diterima investor yakni 6,91% kali 53,48 miliar rupiah ditambah 10,75% kali 38,15 miliar rupiah yakni hasilnya 7,80 miliar ekuivalen return dan aktualnya adalah 70,80 miliar kali 4/175M dan hasil akhirnya adalah 17,82% per tahun. Sekian dari saya. Tentang mekanisme obligasi syariah. Secara umum, mekanisme obligasi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing, serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo. Yang kedua, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. Yang ketiga, obligasi syariah menekankan pendapatan investasi, bukan berdasarkan pada tingkat bunga atau kupon yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarannya ditentukan sesuai kesepakatan pihak emiten dan investor sebelum penerbitan obligasi tersebut. Yang keempat, pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo, hal itu diperhitungkan secara keseluruhan. Yang kelima, mekanisme obligasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau oleh tim ahli syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak dari penerbitan obligasi hingga akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini, maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor diharapkan bisa lebih terjamin. Yang keenam, apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, maka wajib dilakukan pengembalian dana investor atau pihak investor dapat menarik dananya. Yang ketujuh, hak kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat dipindah tangan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan akad perjanjian. Selanjutnya, strategi pengembangan obligasi syariah. Untuk mengembangkan produk suatu perusahaan, selain membenahi faktor-faktor produksi, tindakan pemasaran sangat berperan di dalamnya, sehingga melalui pengembangan produknya, tujuan yang dicapai dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Strategi pengembangan obligasi syariah yang meliputi adanya penerapan marketing mix, yaitu produk, place, price, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Dalam strategi marketing mix, langkah yang pertama dilakukan adalah strategi produk. Karena strategi produk berkaitan dengan produk secara keseluruhan. Sebelum kita membicarakan lebih jauh, kita harus mengenal apa itu produk. Strategi produk menganalisa persekitaran pasar seperti demand, persaingan, dan pertumbuhan serta mengukurnya dengan pengupayaan yang ada. Pemasar juga perlu menjagakan perubahan situasi dan penyediaan alternatif tindakan yang wajar. Yang kedua adalah price atau harga. Price adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.
penentuan harga yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan, yaitu salah satunya untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share dan mutu produk. Menentukan harga dari produk tersebut. Penentuan harga yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan, yaitu salah satunya untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share dan mutu produk. Yang ketiga adalah place atau tempat. Place atau tempat dalam marketing mix biasa disebut dengan saluran distribusi. Saluran di mana produk tersebut sampai kepada konsumen. Jadi, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau industri pemakai. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kendala pengembangan obligasi syariah. Yang pertama, revenue dan profit sharing. Masalah obligasi tersebut muncul bersama obligasi mudharabah, yaitu masalah distribusi pendapatan. Apakah menganut profit sharing atau revenue sharing? Sementara dalam Fatwa DSN nomor 15 tahun 2000 menjelaskan tidak banyak yang tahu bahwa pemilihan revenue sharing lebih maslahat digunakan dalam pembagian pendapatan. Pada saat itu, apabila untung diterapkan, maka tingkat keuntungan yang diberikan bank syariah kepada nasabah akan lebih kecil dari tingkat suku bunga di pasar. Biasanya, pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dan dana, tidak termasuk pendapatan fee atau konsumsi atas jasa-jasa karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional. Sedangkan mekanisme revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka bagi bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya, sehingga merugikan bank dan membebani yang para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Kendala yang kedua, pajak dan tidak kepastian hukum. Obligasi syariah memiliki kelemahan atau kendala dalam pajak dan tidak kepastian hukum, karena belum ada satupun yang mengatur tentang obligasi syariah dan otoritas yang berwenang, sehingga ketentuan dalam obligasi syariah mengacu kepada ketentuan tentang obligasi konvensional. Kendala yang ketiga, tidak memiliki benchmark yang resmi, karena obligasi syariah pemerintah belum diterbitkan untuk melakukan discounting, terutama ketika sebuah obligasi syariah akan dilepas ke pasar sekunder. Sedangkan tujuan dari penerbitan obligasi syariah tersebut harus menciptakan benchmark dalam pasar keuangan syariah. Kendala tersebut menyangkut perdagangan obligasi syariah di pasar sekunder yang mengemukakan kepentingannya karena tujuan likuiditas. Hampir semua obligasi syariah dibeli untuk investasi jangka panjang sampai jatuh tempo. Lebih banyaknya investor yang buy and hold memang akan membuat pasar sekundernya kurang liquid. Adapun kendala obligasi syariah mengenai risiko terhadap harga aset dan biaya yang terkait dengan kepemilikan dan bagian dari uang sewanya dengan melakukan sewa dengan pengguna tersebut. Sedangkan kendala pendapatannya dalam revenue sharing apabila bagi untung diterapkan, maka tingkat keuntungan yang diberikan akan lebih kecil dari tingkat suku bunga di pasar. Kemudian struktur yang digunakan lebih rumit karena mensyaratkan adanya aset yang memadai dan tidak mempunyai benchmark yang resmi dan kepastian hukum. Demikian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.